kami berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman-Mu bisa menjadi pedoman dan dasar bagi kami melangkah di hari-hari yang akan datang. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja saat ini. Saat firman-Mu disampaikan, biar firman-Mu boleh termeterai dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya memperkenalkan diri, nama saya Timotius Nianto. Saya melayani di daerah Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera di daerah Warungayu, Babelan, dan saya diutus dari wilayah karena saya juga selaku ketua panitia pelaksana retreat wilayah 8 yang akan diadakan di Puncak pada tanggal 6, 7, dan 8 Juli. Sehingga saya diutus untuk melayani di tempat ini sebagai tambahan dana untuk retreat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, yaitu retreat hamba-hamba Tuhan wilayah 8, dan dipercayakan oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk kami melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga dan anak saya 2. Yang pertama dia juga membantu melayani musik, main keyboard di gereja di tempat pelayanan kami. Yang kedua, dia juga sudah sebagai hamba Tuhan, ya, sekolah kitab di Malang dan sekarang sedang praktek di Jakarta. Tapi setiap hari Jumat dia hari Sabtu dia pulang untuk membantu pelayanan di tempat kami. Dan kalau hari-hari lain dia selain praktek dia juga bekerja di satu instansi pelayanan misi, dan rencananya nanti bulan Agustus dia berangkat ke India untuk tinggal di sana 1 tahun pelayanan misi. Nah, itu sekedar perkenalan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada sidang jemaat yang boleh menerima saya dengan sukacita. Kita pagi hari ini akan belajar, atau saya mengingatkan saja firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama satu ayat ini ya. Lukas 16 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jujur ya, jujur saja, semua orang ingin ya dipakai Tuhan, memiliki hidup yang besar, memiliki keberhasilan yang besar, memiliki keinginan yang besar supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan semua orang ingin juga dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Semua orang ingin dipromosikan oleh Tuhan, ya. Tidak ada orang yang berdoa, Tuhan pakai saya untuk hal yang kecil saja, ya. Pakai saya untuk yang orang-orang mungkin gak lihat. Jarang orang yang berkata begitu, ya. Semua pengen supaya Tuhan pakai saya. Kalau hamba-hamba Tuhan biasanya berkata begini, Tuhan pakai saya untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Tuhan pakai saya untuk dapat memimpin banyak orang, ya. Tetapi hari ini
Tuhan berkata sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, aku mencari orang yang setia dalam perkara kecil. Ya, kalau saudara sudah setia dalam perkara kecil, maka saudara adalah orang-orang yang dicari Tuhan. Ya. Makanya Lukas pasal 16 ayat 10 katakan begitu, barang siapa dapat dipercaya atau setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara besar. Dunia berkata begini, saudara, jika kamu hebat, kamu akan dipercaya. Jika kamu kuat, kamu akan dipercaya. Jika kamu kaya, kamu akan dipercaya. Ya. Jika kamu punya kedudukan, kamu akan dipercaya. Tetapi dalam kerajaan Allah berkata begini, jika kamu setia, maka kamu akan dipercaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kamu setia, jika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita setia, maka kita akan dipercaya. Saudara mau dipercaya sama Tuhan? Haleluya. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita juga merindukan supaya Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, kisah orang yang dapat dipercaya, kita akan belajar dari kisahnya Daud. Ya, nah kisah yang dari Daud yang seringkali terlewat, seringkali tidak diperhatikan. Ya, nah semua orang tahu peristiwa Daud dan Goliat. Ya, ada di sini yang nggak tahu ceritanya Daud dan Goliat? Semua tahu kisahnya Daud dan Goliat, tetapi sedikit orang ya yang tahu tentang kisah Goliat yang sebenarnya, yang dimulai dari padang yang sunyi. Ya. Sebelum ada tepuk tangan, ya, karena ada kemenangan dari Daud melawan Goliat, belum ada sorotan lampu, dan juga belum ada kemenangan besar di padang. Di sana ada panas terik matahari. Di sana ada malam yang dingin, karena gembala itu seringkali mengembalakan domba ke tempat yang agak jauh dari rumah, sehingga mereka kadang-kadang harus bermalam di padang. Ya, di padang paling hanya ada tenda-tenda kecil dan tidak ada selimut yang tebal. Kadang-kadang mereka kedinginan. Belum lagi menghadapi kadang-kadang domba-domba yang keras kepala. Ya, susah diatur. Dulu saya waktu di kampung masih sama papa saya sering kali menggembalakan kambing domba. Ya, kalau ada domba yang nakal yang susah diatur, selalu jalan duluan, lari-lari, mimpin yang lain ikut berontak. Saya sering kali ikat kakinya depan, diikat leher sama kaki yang belakang. Ya, jadi dia jalannya agak pincang, sehingga dia banyakkan nunduk makan. Ya, kalau mau lari-lari susah. Maka itulah yang seringkali dilakukan, ya, yang jarang dilihat orang. Ya, di Padang juga di sana ada tempat yang sepi, yang sunyi. Nah, pekerjaan Daud sebagai gembala, pekerjaan dulu sebagai gembala itu pekerjaan yang tidak dihargai. Ya, dibilang pekerjaan rendahan. Ya. Daud itu bukan tentara. Ya. Daud juga bukan pemimpin. Daud bukan juga seorang nabi. Daud hanyalah seorang anak gembala. Nah, rahasianya di sini, rahasia yang besar di sini, Tuhan itu melihat kesetiaan Daud ketika tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Nah, sebuah ilustrasi, kalau ada seorang pembersih yang kerjanya bersih-bersih, itu petugas kebersihan di satu mall atau di satu tempat perbelanjaan besar, mereka seringkali nggak dilihat orang. Mereka selalu datang paling pagi untuk membersihkan gedung.
ya, membersihkan lantainya yang nantinya akan diinjak oleh banyak orang. Kadang-kadang orang yang berpakai pakaian rapi, pakai jas, sepatu yang mewah, mereka akan injak tempat itu. Mereka akan foto selfie, mereka akan rapat mengadakan acara di situ, bahkan yang lain berjualan di sana. Dan mereka pulang. Tidak ada orang yang mengatakan atau mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Ya. Yang sudah mengepel lantai itu, yang sudah menyapunya dengan bersih. Tapi saudara, jika kita bayangkan kalau dia berhenti selama 1 minggu, nggak ada yang mengerjakan tugas itu, bagaimana sekarang? Ya. Tempat itu akan menjadi tempat yang kotor, yang jorok, ya. Orang baru sadar betapa pentingnya pekerjaan yang kecil itu kalau dia tidak dilakukan. Ya. Banyak pekerjaan yang kecil yang seringkali tidak dilihat orang, tidak dianggap penting, sampai pekerjaan itu tidak dilakukan. Orang baru sadar, oh iya ya, ada dia yang selalu bersihkan tempat ini. Coba saudara bayangkan kalau saudara mau datang ibadah, tempat ibadah belum dibersihkan, pintu gereja masih dikunci, saudara sudah datang sama-sama di depan, antri mau masuk. Ya. Kalau hal itu tidak dilakukan, saudara, kita akan kadang-kadang akan merasa kecewa. Tetapi seringkali itu yang rutinitas terjadi. Kadang-kadang kita tidak mengucapkan terima kasih dengan apa yang dikerjakan, yang dianggap kecil, yang dianggap tidak penting. Ya. Banyak kesetiaan kita yang tidak dilihat manusia. Banyak kesetiaan kita yang tidak dihargai manusia. Tapi percayalah bahwa Tuhan menghargai apa yang kau kerjakan. Percayalah bahwa Tuhan menghargai apa yang engkau lakukan, sekecil apapun itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, maka saudara-saudara, ketika saudara melayani dengan sungguh-sungguh, ya, lakukan semuanya untuk Tuhan. Ketika saudara bekerja, mau di kantor, mau di sekolah, maupun di rumah tangga, saudara melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Walaupun itu tidak dihargai manusia, tapi Tuhan menghargai pekerjaan saudara. Ya. Nah, padang itu adalah tempat, ya, di mana latihan iman dimulai dari Daud. Kita lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-37. 1 Samuel pasalnya yang ke-37, ke-17, pasalnya yang ke-17. 1 Samuel 17 mulai dari ayatnya yang ke-32. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 mulai dari ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nanti kita baca bergantian, ya. Saya baca ayat 32, saudara ayat 33 dan seterusnya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, kemudian apabila dia berdiri di hadapanku, maka aku baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini,
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah membebaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata kepada Saul, aku melawan singa, aku melawan beruang. Ya, bayangkan seorang anak muda. Dulu tidak ada kamera, nggak ada selfie, nggak ada CCTV, ya, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Jika Daud lari dari singa, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Jika Daud menyerah kepada beruang, ya, tidak melawan, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tetapi Daud tetap melawan. Kenapa? Karena kesetiaan itu tidak tergantung kepada penonton. Nah, kalau dulu itu sudah ada model sekarang zaman media sosial, Daud sudah terkenal. Ya, Daud sudah terkenal ketika dia masih di padang melawan singa dan melawan beruang. Tetapi dulu tidak ada itu. Dan kesetiaan itu tidak tergantung kepada audiens, tidak tergantung kepada penonton. Kesetiaan itu adalah karakter, bukan kekuatan, bukan performa. Ya, banyak orang yang bekerja keras ketika dilihat, ketika nggak dilihat dia tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaannya. Ya, sedikit orang yang bekerja karena dilihat orang. Karena sedikit orang yang bekerja keras kalau dia sedang sendirian. Ya. Tetapi Tuhan melihat ketika orang sungguh-sungguh bekerja sekalipun tidak dilihat. Saya ada beberapa kriteria tentang orang yang bekerja. Yang pertama adalah orang yang malas. Yang kedua adalah orang yang bekerja asal bekerja. Yang ketiga adalah orang yang bekerja keras. Yang keempat itu ada orang yang bekerja cerdas. Yang kelima adalah orang yang bekerja ikhlas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria yang paling tinggi adalah orang yang bekerja ikhlas. Dia bekerja walaupun tidak dilihat orang. Dia bekerja walaupun tidak diberi upah. Dia bekerja walaupun tidak ada pujian, nggak ada tepuk tangan. Ya, nggak ada perhatian, nggak ada orang yang bilang terima kasih. Dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia punya inisiatif. Ya, tidak perlu disuruh. Tadi ketika saya sampai sini, saya parkir di belakang mobil. Bapak bilang, kasih kuncinya sama adik siapa namanya, lupa. Siapa namanya? Kristo. Sama Kristo, supaya dimasukkan ke sini. Karena di sini agak rawan katanya. Nah, itu adalah satu inisiatif. Ya. Hal yang luar biasa yang seringkali orang nggak hargai, orang nggak nilai, orang nggak lihat. Tapi apa yang engkau lakukan seperti hari ini, ya, Tuhan melihat. Ya. Bukan hanya di sini saja, di tempat lain, karena karakternya sudah kelihatan. Ya. Di tempat lain engkau juga akan melakukan hal yang sama. Di tempat pekerjaan, di kantor, kalau engkau memiliki perusahaan, engkau memiliki menjadi pimpinan perusahaan, engkau sudah punya dasar yang kuat, punya karakter yang kuat seperti yang dimiliki oleh Daud. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya karakter itu nggak perlu pujian manusia. Sekalipun memang kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang pujian itu bisa menjatuhkan kita. Ya. Mengapa Tuhan itu memberikan padang dulu sebelum memberikan panggung kepada Daud? Ya. Karena Tuhan lebih peduli karakter daripada karunia. Ya. Nah, karunia itu bisa diberikan Tuhan dalam sekejap mata.
Karunia itu bisa diberikan Tuhan dalam satu malam. Tetapi karakter itu dibentuk bertahun-tahun. Seperti kalau orang bikin kue lapis, ya, balapis Manado apalagi, itu harus sabar, sesabar-sabarnya. Daun suji dihaluskan dengan santan dan lain sebagainya. Ya, itu satu lapis nanti ditunggu sampai dia udah mulai masak, tambah lagi satu lapis, tambah lagi satu lapis. Lama buat dia sekarang. Tapi kalau saudara menikmati lapis Manado yang yang dari daun suji, oh itu luar biasa. Istri saya dulu suka bikin, tapi ini hari-hari karena dia sering pelayanan di Bandung. Jadi setiap hari Minggu istri saya berangkat ke Bandung untuk pelayanan misi bersama dengan tim yang ada di sana. Nanti hari Rabu baru pulang, ya. Dan banyak yang sudah dimenangkan di sana, dari orang-orang seberang, dari orang-orang yang notabene belum mengenal Tuhan. Sekarang sudah banyak yang dilayani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter itu dibentuk tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dibentuk bertahun-tahun. Saya dibentuk 10 tahun di sekolah Alkitab, ya, sampai berdarah-darah. Saya mengalami berbagai macam ketidakadilan pada waktu saya dibentuk sama Tuhan. Tapi saya menyadari bahwa saya harus mengalami itu, saya harus menjalani itu, sehingga saya tidak pernah berontak ketika saya dibentuk. Karena sebelum saya masuk sekolah Alkitab, mungkin banyak yang tidak tahu, ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa saya itu orang bandel, ya. Sampai ibu gembala pun dulu saya tunjuk sudah, karena saya saking bandelnya, karena dilarang pacaran, ya, melawan dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu saya didoakan begini, kamu sekarang begitu, saya tuh pernah diusir, tapi saya nggak mau pergi. Terus saya dibilang begini, kamu nanti sekolah Alkitab masuk di Cianjur, kamu akan rasakan nanti pembentukan di sana. Saya nggak tahu Cianjur seperti apa, dan akhirnya saya ketika masuk di sana, saya selesai sekolah dipraktekkan di sekolah. Praktek di sekolah, saya mengalami banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan salah saya, ya. Tapi karena saya mau dibentuk, saya mau setia, meskipun saya dihajar sampai berdarah-darah, saudara, ya. Kalau saya waktu itu dihajar itu saya nunduk, itu dihajar dari telinga begini, itu sini keluar kecap, sudah penuh di baju. Mungkin yang mukul saya belum belum lihat cara itu, belum puas atau masih marah, ya. Padahal yang salah bukan saya, ya. Saya dikasih tahu sama pengerja yang lain, dibilang begini, nanti kalau ditanya sama Om, yang tidur di tempat tidur itu kamu ya, dibilang begitu. Saya bilang begini, iya, padahal saya nggak tidur situ, ya. Tapi waktu Om datang, dia tanya begini, semalam kamu tidur di mana? Karena pertanyaan beda, saya jawabnya beda. Saya tidur di atas. Langsung teman saya itu dihajar. Setelah dia dihajar, gantian saya ditanya, kamu pernah tidur situ nggak? Pernah. Langsung saya juga begini, pas berdarah situ. Habis itu udah, saya saking udah mungkin sudah pusing, saya lihat ke atas karena nggak berhenti itu dipukulin begitu kan. Itu pendidikan luar biasa, karena itu saya bukan menjelekan, ya. Tapi ini adalah kesaksian saya, di mana saya harus dididik seperti itu supaya saya berubah. Kalau saya nggak dapat begitu, saya nggak akan berubah, saudara. Dan pada waktu saya mengalami itu, saya disuruh pergi cuci muka. Ketemu sama tante, ditanya begini, kenapa kamu berdarah gitu? Nggak apa-apa tante, saya lari ke kamar mandi cuci muka. Terus Om keluar, ditanya sama tante, kenapa itu? Ada orang kok sampai berdarah begitu? Nggak tahu, kejedot sendiri, ya. Itu yang saya alami di tempat praktik di pastori juga begitu, saudara. Saya udah selesai kerja, saya niatnya mau bantu teman saya yang belum selesai kerja, ya. Sebelum selesai kerja saya mau bantu dia, tapi pada waktu itu ada kesalahan. Sebenarnya saya disuruh kasih makan burung. Burung itu nggak boleh dikasih makan, harusnya berpuasa 1 hari itu, katanya. Dia bawa ke belakang, dibersihkan kandangnya,
Terus teman saya ini, saya tanya, "Kamu, saya bisa bantu apa?" "Udah, kasih makan ini." Saya kasih makan. Terus dibawa ke dalam, dilihat sama om. "Itu siapa yang kasih makan dulu?" Dia bilang, "Mianto." Langsung dia datang ke belakang, dia tanya, "Kenapa kamu lancang kasih makan burung itu? Kan itu bukan pekerjaanmu." Saya bilang, "Saya disuruh sama dia om." Ditanya lagi, "Kamu suruh?" "Enggak." Langsung dihayal, wah keluar kecap sini. Wah, dulu saya ngalami bukan dihibur. Kalau teman-teman saya habis dapat begitu, ada yang dapat jam tangan, ada yang dapat baju, ya, ada yang dapat ikat pinggang dan lain sebagainya. Kalau saya habis begitu, yang lain diajak makan ke restoran, saya suruh jaga rumah. Tapi saya berkata begini, Tuhan, inikah kepercayaan yang Tuhan beri? Saya harus belajar untuk taat. Sekalipun saya diperlakukan tidak adil, saya tetap harus terima. Itu adalah pendidikan karakter yang jauh, ya, yang harus saya terima. Karena kalau nggak dididik seperti itu, nggak tahu saya sudah jadi apa. Mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan. Tetapi karena pendidikan yang saya terima dan saya belajar untuk taat, untuk setia, saya boleh ada sampai sekarang. Ya, 10 tahun pendidikan saya di sekolah. Itu pun belum cukup, saudara. Setelah saya keluar, saya rasa masih ingin kembali. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak tugas yang lain yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya juga mengikuti camp dulu untuk pendidikan secara mental, secara tubuh saya rasa kuat. Tapi ternyata ketika saya ikut camp itu, saya rasa seperti dipukulin lagi, walaupun tidak secara fisik, tetapi mental dan hati saya, keyakinan saya kepada Tuhan di-refresh kembali, ya. Dan saya juga belajar taat. Ada beberapa orang yang pulang dari camp, padahal cuma 4 hari, ya, mereka yang pulang, tapi saya bertahan sampai akhir. Ada beberapa orang yang juga bertahan walaupun mereka harus menangis, karena istilahnya dikuliti sampai habis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan, ya, panggung kepada Daud itu setelah karakternya terbentuk, ya, yang dibentuk bertahun-tahun. Jika Tuhan memberikan panggung terlebih dahulu tanpa karakter yang dibentuk, maka orang bisa jatuh, orang bisa sombong, orang bisa hancur dalam kehidupannya. Tetapi ketika orang mau dibentuk sama Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan karakter, menjadikan karakter orang yang baik, seperti yang bahasa Israel juga keliling 40 tahun di padang gurun itu untuk membentuk karakter yang baru dari bangsa Israel ketika meninggalkan Mesir, sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan.